Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam ini kita lanjut les online di pertemuan pertama lagi, tapi udah di periode kedua ya, tanggal 26 Oktober 2020. Kakak mau lanjut materi di latihan 4. Itu kan kemarin di video sebelumnya udah dibahas sampai nomor 4 kan. Nah, ini kakak mau lanjut nomor 5 lagi. Jadi di nomor 5 ini ada soal. Pertanyaannya adalah tentukan persamaan garis yang bergradien 6 dan melalui titik-titik berikut. Artinya di sini dia garis itu punya M-nya 6 atau gradiennya 6 dan melalui satu titik. Jadi A ini hanya untuk satu soal, B untuk satu soal, C dan D untuk satu soal masing-masing. Jadi bukan melalui 4 titik, tapi pertama kita cari garis yang M-nya atau gradiennya 6 dan melalui titik 0,10 misalnya kayak gitu. Jadi di sini yang pertama itu yang A, dia punya gradiennya 6 deh. M-nya 6 dan titik yang dilaluinya adalah 0,10. Ini X1, ini Y1. Jadi ingat rumus yang video kemarin, persamaan garis lurus yang melalui satu titik dan memiliki gradien 6. Memiliki gradien 6 adalah rumusnya Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Nah, Y1-nya 10, X1-nya 0 dan M-nya adalah 6. Kita masukkan ke sini, Y dikurang Y1-nya 10, M-nya 6, X1-nya adalah 0. Y dikurang 10 sama dengan 6, X dikurang 0 tetap X. Maka kita jadikan satu ruas, jadi Y 6X-nya pindah ke sebelah sini, jadi dikurang 6X dikurang 10 sama dengan 0. Jadi itu persamaannya. Atau kalau mau dibuat seperti ini boleh. Nah, jadi negatif 10-nya pindah ke sebelah sini juga boleh. Jadi Y dikurang 6X dikurang 10 sama dengan 0 boleh. Y dikurang 6X sama dengan 10 boleh. Tergantung nanti kalau soalnya berupa pilihan ganda, Rara cari aja yang mana yang ada di ABCD-nya, bentuk ini kah atau bentuk yang terakhir kayak gitu. Kemudian yang B M-nya 6, M-nya sama ya, tetap 6, tapi yang B itu melalui titik 0,-8. Jadi rumusnya tadi adalah Y dikurang Y1 sama dengan M X dikurang X1. Kemudian kita masukkan Y dikurang Y1, Y1-nya negatif 8. Jadi cara menulisnya seperti ini. Karena rumusnya sendiri udah negatif atau pengurangan kayak gitu. Y1-nya negatif 8, jadi harus menulisnya seperti itu. M-nya 6, X1-nya 0. Nah, kemudian yang tengah dulu ini kita selesaikan. Y negatif ketemu negatif adalah positif, jadi Y tambah 8. 6X dikurang 0 adalah X. Maka di sini kita susun boleh seperti tadi, 6X-nya pindah ke sebelah sini jadi dikurang 6X tambah 8 sama dengan 0, atau 8-nya pindahkan ke sini boleh, Y dikurang 6X sama dengan positif 8 pindah jadi negatif 8, seperti itu. Oke. Kemudian untuk yang C dan D seperti biasa, supaya Rara lebih paham, coba kerjakan C dan D seperti contoh soal yang barusan kakak jelaskan. Kemudian kita lanjut soal berikutnya, soal nomor 6.
Tentukan persamaan garis yang melalui titik 0, -9 dan bergradien seperti berikut. Nah, kalau soal nomor 5 tadi, itu dia gradiennya hanya satu, titiknya yang bermacam-macam. Kalau ini titiknya hanya satu, gradiennya yang bermacam-macam. Jadi di sini yang pertama, tapi ini rumusnya sama seperti nomor 5 tadi. Jadi ini yang pertama, A itu M-nya adalah 7. Nih, gradiennya 7. Kemudian titik yang dia lewati adalah 0, -9. Rumusnya sama seperti tadi, yaitu Y dikurang Y1 sama dengan M X dikurang X1. Maka kita masukkan Y1-nya -9, jadi Y dikurang -9, M-nya 7, X dikurang X1-nya 0. Kita selesaikan yang dalam kurung, negatif ketemu negatif jadi positif. Y tambah 9, 7, X dikurang 0 tetap X. Kita gabungkan lagi. Y dikurang 7X. Kenapa dikurang 7X? Karena positif 7X-nya pindah ruas ke sini. Tambah 9 sama dengan 0. Atau Y dikurang 7X sama dengan negatif 9. Atau boleh juga mau dibikin Y sama dengan, boleh. Y sama dengan negatif 9, negatif 7X-nya kita kembalikan ke tadi, jadi positif 7X. Boleh mau pilih yang mana aja bentuknya, disesuaikan dengan, kalau pilihan ganda disesuaikan dengan yang ada di opsi jawabannya. Oke, kemudian yang B kita lihat nih, kakak kerjain yang mana ya yang agak susah, biar sisanya jadi tugasnya Rara. Misalnya kakak kerjain yang negatif, boleh. Jadi gradiennya adalah negatif 5/6 melalui titik 0, -9. Rumusnya sama. Kita tulis dulu, Y dikurang Y1 sama dengan M X dikurang 1. Terus itu kita masukkan M-nya negatif 5/6, Y1-nya negatif 9, X1-nya 0. Jadi Y dikurang negatif 9, M-nya negatif 5/6, X dikurang 0. Ininya tengahnya jadi tambah, Y tambah 9, negatif 5/6, X dikurang 0 tetap X. Pecahan ini bentuknya tidak umum. Jadi kita lihat pecahan itu kan di atas ini namanya pembilang, di bawah penyebut. Kita lihat penyebutnya angka 6. Jadi boleh semuanya dikali 6. Y dikali 6, 6Y. 9 kali 6, 54. Negatif 5/6 dikali 6, 6-nya habis dicoret. Jadi sisa negatif 5X. Jadi pengalinya ini tergantung penyebut yang ada pada pecahannya. Jadi kalau penyebutnya di sini 7, berarti nanti kalian di sini kalikan 7 kayak gitu. Kemudian kita jadikan 1, 6Y, negatif 5X-nya pindah nih. Jadi tambah 5X ditambah 54 sama dengan 0, seperti itu. Oke. Nah, untuk yang C dan D seperti biasa silahkan buat latihan dikerjakan buat mengasah keterampilan pemecahan pengerjaan soalnya. Jadi ini kakak kasih clue, ini nanti berapapun yang dikali 0 hasilnya tetap 0 nih ya. Terus itu kalau ini dijadikan pecahan biasa dulu. Habis dapat pecahan biasanya, kemudian sama seperti langkah yang B. Jadi nanti pecahannya dihilangkan dengan cara mengalihkan angka penyebutnya, seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut soal berikutnya. Soal nomor 7. Gambarlah garis-garis dengan persamaan berikut ini. Ada A, B, C, D, E, dan F. Yang pertama, ada garis Y sama dengan 4X. Y sama dengan 4X. Nah, jadi
sebentar ya. Nah, jadi garis yang pertama, persamaan garis yang pertama itu ada Y sama dengan 4X. Saya tulis dulu di sini. Y sama dengan 4X. Kemudian cara menggambar garis itu, kalau garis lurus mudah banget deh ya. Jadi pertama kita ganti X-nya sama dengan 0. Maka Y sama dengan 4, X-nya diganti 0, jadi 4 kali 0. Sama dengan berapa 4 kali 0? 0. Maka kita dapat titik yang pertama 0,0. Kemudian yang kedua kita ganti Y-nya sama dengan 0. Maka kita tulis lagi persamaannya, ini boleh dibalik ya. Kalau Y sama dengan 0 boleh saya balik jadi 4X sama dengan 0. Jadi ini dianggap Y, Y-nya dianggap 0. Maka X sama dengan berapa? 4X itu artinya 4 dikali 0. 4 dikali 0, kalau kali pindah jadi bagi, 0 dibagi 4. 0 dibagi 4 berapa sih? 0. Ternyata kalau kita balik dia tetap 0,0. Jadi kita ambil titik lain. Misalnya nih kita ambil kita ambil X-nya sama dengan berapa? Tadi 0, ini boleh kita ambil 1. Maka Y sama dengan 4, X-nya diganti 1, jadi 4 kali 1. 4 kali 1 adalah 4. Kita dapat titiknya 1,4. Nah, garis lurus itu kalau udah dapat 2 titik aja udah cukup sebetulnya untuk menggambarnya. Jadi minimal 2 titik. Kita udah dapat titik pertama. Ini karena sama dianggap 1 titik aja. Ini titik pertama, ini titik kedua. Kita buat diagramnya. Pakai spidol hitam aja. Ini ke 0, 2, 3. Aduh, enggak ini ya, enggak muat ininya tuh 2, 3, 4 karena ini Y-nya 4. Jadi enggak apa-apa tabrakan ya. Nih. Ini 0, 1, 2, 3. Ini X 1, 2, 3. Nah, 4-nya di sini, Dek. Jadi titik yang pertama itu adalah 0,0. 0,0 di sini. Kemudian titik yang kedua ini tadi dapatnya 1,4, X-nya 1, Y-nya 4. Berarti di sini. Nih. Maka kita sudah dapat 2 titik kayak gini, tinggal dihubungkan. Maaf ya jadi tumpang tindih kayak gini. Nah, jadi garis ini persamaannya adalah Y sama dengan 4X. Gitu. Coba saya contohkan lagi soal keduanya, mencari persamaan garis. Oke, saya contohkan di sini aja. Jadi persamaan keduanya itu ada persamaan yang B ya. Y sama dengan negatif 1/4X. Sorry, ada satunya. 1/4. Jadi pecahan campuran kita bikin pecahan biasa dulu. 4 kali 1, 4 tambah 1, 5. Jadi negatif 5/4X. Seperti saya bilang tadi, kalau misalnya dia pecahan, mending dibikin biasa dulu. Jadi ini penyebutnya 4, kita kali semuanya 4. Y dikali 4 jadi 4Y. Negatif 5/4 kali 4 sisa negatif 5X. Jadi istilahnya 4-nya pindah ke sebelah sini. Nah, kemudian di sini kita ganti X-nya sama dengan 0, maka kita lihat 4Y sama dengan negatif 5, X-nya diganti 0. Jadi 4Y sama dengan negatif 5 kali 0, 0. Y sama dengan 0/4.
Y sama dengan 0. Jadi kita dapat koordinat pertamanya adalah 0,0. Kemudian kita ganti titik keduanya. X-nya kita ganti berapa ya? Boleh, kalau 1 di sini negatif 5, kita ganti 4 aja deh. Kita ganti 4 X-nya. Jadi kita masukkan ke sini. 4Y sama dengan negatif 5. X-nya ini diganti 4. Maka 4Y sama dengan negatif 5 kali 4 negatif 20. Y sama dengan negatif 20 dibagi 4. Y sama dengan 20 bagi 4, 5 ya. Karena ada negatifnya jadi negatif 5. Maka kita dapat kedua titiknya berapa? Ini 4, negatif 5. Jadi ini titik pertama, ini titik kedua. Kita buatkan lagi diagramnya. Kita buatkan diagramnya. 4, negatif 5 berarti ke bawah. Oke. Satu, 2, 3, 4, 5, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Oke. Nah, jadi titik pertama ini 0,0. 0,0 di sini. Kemudian 4, negatif 5. X-nya 4, Y-nya negatif 5. X-nya 4, Y-nya negatif 5. Berarti ke bawah. Ini titiknya di sini. Udah dapat 2 titik kan? Udah digambar. Udah ditentukan titiknya, tinggal dihubungkan. Hubungkan kedua titik itu jadi satu garis. Garis lurus ini namanya adalah Y sama dengan negatif 1/4 X, seperti itu. Jadi udah. Kemudian ini yang B ya. Ini yang B, dari persamaannya disederhanakan persamaannya, diubah X-nya. X-nya ini terserah deh mau diubah berapa. Saya ambil 0 dan 4 supaya, kenapa di sini saya ambil 4? Agar terakhirnya bisa dibagi 20 dibagi 4 gitu. Jadi 5 hasilnya, bukan koma-koma jadinya. Ini gambarnya. Ini titik 0,0-nya, ini titik 4, negatif 5-nya. Kemudian untuk latihannya seperti biasa, tidak perlu semuanya, yang penting dari setiap materi itu ada mencoba latihan soal. Jadi di sini mungkin bisa yang F, dan kita coba yang pecahan 1. E dan F silahkan dikerjakan ya, sebagai latihan bukan sebagai beban. Nah, ini catatannya. Untuk yang A tadi. Kemudian kita lanjut soal berikutnya, soal nomor 8. Di sini ada soal tabel. Tabelnya di sini yang pertama ada waktu dalam menit dan ada tekanan. Waktu dalam menitnya ada 0 menit, ada 1 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit, dan 5 menit. Tekanannya ada dari 2, 5, 8, 11, 14, dan 17. Gambarkan grafiknya. Oke. Nah, kalau dia bilang tabel kayak gini, Dek, berarti dari tabel itu udah nih dapat berapa? Berapa pasang? 1 titik, 2 titik, 3 titik, 4 titik, 5 titik, 6 titik. Jadi cara membaca koordinatnya ya udah, ini 0,2, 1,5, 2,8, 3,11, 4,14, 5,17. Tapi ini koordinatnya panjang banget ya, maksudnya sampai 17. Jadi lumayan panjang garisnya. Sumbunya gitu. Mungkin saya akan pakai yang setengah senti saja skalanya.
Jadi usahakan kalau menggambar skalanya yang benar. Skala itu artinya jarak antar titiknya itu harus konstan, harus tetap. Di sini saya ambil waktu dalam menitnya ini sebagai X, ini sebagai Y. Jadi X-nya cuma sampai 5, Y-nya sampai 17. Berarti garisnya agak ke bawah sini. Coba begini dulu deh. 17 kalau setengah berarti 8,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Oke. Jadi saya beri angka yang ada aja. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Salah ya. Ini kan X. Aduh. Di sini harusnya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ini Y-nya. Y-nya ini adalah tekanan. X-nya di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. X-nya di sini adalah apa nih? Waktu. Nih. X-nya waktu, Y-nya tekanan. Jadi sumbu Y-nya saya namakan tekanan. Sumbu X-nya saya namakan waktu. Nah, tinggal kita tentukan titik-titiknya. Pertama nih 0,2 deh ya. 0,2. 0,2 itu X-nya 0, Y-nya 2, berarti di sini titiknya. Kemudian titik kedua 1,5, X-nya 1, Y-nya 5. Berarti di sini. Kemudian 2,8, X-nya 2, Y-nya 8. X-nya 2, Y-nya 8. Berarti 8. Kemudian keempat 3,11. 3,11. X-nya 3, Y-nya 11. Keempat 4,14. 4,14. 5,17. Nih, jadi titik-titiknya. Kemudian kita hubungkan nih. Pakai warna lain. Jadi semua titik yang sudah didapat kita hubungkan dalam satu garis. Aduh, kok mencong. Nah, garis inilah yang merupakan gambar grafik dari tabel yang ada di soal gitu. Kemudian yang B, dia minta hitunglah gradiennya. Hitung gradien ya. Berarti dari gambar ini kita bisa tarik nih titik-titik. Dari titik paling atas kita tarik garis putus-putus sampai dia jatuh di angka yang ada di sumbu X. Ternyata jatuhnya di angka 5. Kemudian dari sini ke sini berapa langkah? Dari 5 ke 0, 5 langkah ya kan? Berarti ini susah ya. Ini Y-nya adalah 5. Kemudian ini X-nya ada Y-nya berapa nih? 17. Sorry. Y-nya 17, X-nya adalah 5. Tuh, maka gradien itu apa? M sama dengan Y per X. Y-nya 17, X-nya 5. Jadi 17 per 5 gradiennya. Kemudian apalagi yang C itu? Tentukan persamaan grafiknya. Oke. Nih, persamaan grafiknya mudah ya.
Di sini dia tadi udah bilang gradiennya 17/5. Kita ambil aja satu titik di antara garis ini tadi. Nih, boleh mau ambil 0,2, 1,5, 2,8, 3,11, 4,14 atau 5,17 boleh. Ambil salah satunya aja. Misalnya kita paling mudah ambil yang ada nolnya atau angkanya paling kecil. Jadi di sini kakak ambil 0,2. Maka di sini sama rumusnya kayak tadi, Y dikurang Y1 sama dengan M X dikurang X1. Jadi titiknya perlu ambil satu aja, terserah mau ambil yang mana. Kalau mau coba boleh coba ke 5-5-nya, hasilnya pasti sama. Y dikurang Y1 nya 2, M nya 17/5, X1 nya 0. Maka di sini Y dikurang 2 sama dengan 17/5, X dikurang 0 tetap X. Karena penyebutnya 5, kita kalikan 5 semua. Jadi Y dikali 5, 5Y. 2 dikali 5, 10. 17/5 kali 5, jadi 17 aja. Kita gabungkan. 5Y dikurang 17X dikurang 10 sama dengan 0. Maka inilah persamaannya. Oke, jadi dari soal ini, dia berikan tabel, dia minta gambar grafiknya, hitung gradiennya, tentukan persamaannya. Jadi dari gambar grafik ini kita dapat gradiennya, dan kemudian udah dapat gradien kita bisa menentukan persamaan garisnya seperti itu. Oke. Nah, untuk nomor 8 nggak ada tugasnya ya. Jadi silahkan dicatat lagi materi yang kakak sampaikan malam ini. Jika ada yang kurang dipahami atau tidak dipahami, silahkan ditanyakan. Dan untuk latihannya mohon dengan sangat dikerjakan jika ada waktu, dan mohon disempatkan sebagai latihannya deh ya. Kakak akhiri dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ini sedikit kakak mau klarifikasi tentang yang ini kemarin ya. Tentang yang nih, panjang garis di video ke pertemuan ke-10. Ini pertemuan ke-10. Jadi rumus panjang garis itu sudah kakak cek, sudah kakak pastikan kembali. Jadi di sini kan dia minta panjang AB kan, Dek. Nah, panjang AB kita tulis dulu. A-nya itu koordinatnya adalah berapa ya kemarin itu? -2, -4. Kemudian B-nya itu adalah 5, -1. Oke. Nah, dari sini kita dapatkan X1, Y1, X2 dan Y2-nya. Rumus panjang panjang garisnya simbolnya seperti ini. Rumusnya adalah akar pangkat 2 dari X2 dikurang X1 pangkat 2 ditambah Y2 dikurang Y1 pangkat 2. Tinggal masukkan X2, X1, Y2, Y1-nya. Jadi panjang AB itu sama dengan akar dari X2-nya 5, X1-nya -2. Pangkat 2 ditambah Y2-nya adalah -1, Y1-nya adalah -4. Pangkat 2. Maka AB sama dengan tengahnya dijadikan tambah dulu nih masing-masing. Jadi di sini 5 tambah 2 pangkat 2 ditambah -1, tengahnya jadi positif karena negatif ketemu negatif. Maka AB sama dengan akar dari 5 tambah 2, 7 pangkat 2 ditambah -4 tambah -1 tambah 4. Utang 1 bayar 4, angsulnya 3. Jadi 3 pangkat 2. AB sama dengan 7 pangkat 2, 49. 3 pangkat 2, 9. Maka AB, panjang AB sama dengan 49 tambah 9, 50 berapa tuh? 8 ya. Nah, akar 58. Bisa sampai sini udah benar, tapi kalau mau disederhanakan lagi boleh. Misalnya 58 itu ada nggak ya? 4 kali berapa yang hasilnya 58?
4. 58 bagi 4, nggak ada. Berarti kalau misalnya dia nggak bisa dibagi 4, ini kan nggak bisa dibagi 4 ya, karena habis 18 di sini 4, ini 16. Nah, masih bersisa 2. Berarti ya udah sampai sini aja cukup. Berarti panjang AB adalah akar 58 seperti itu. Oke. Ini klarifikasi dari soal di pertemuan ke-10 kemarin. Silahkan diperbaiki catatannya ya, Dek ya. Kakak akhir dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini klarifikasi dari soal latihan berapa nih? Latihan 4 yang ini. Gambarlah titik-titik, tentukan gradien, panjang garis, dan bentuk yang didapat jajar genjang. Nah, ini yang kemarin salah. Ini sudah klarifikasinya. Tapi hanya salah di sininya saja cara perhitungannya. Kalau gambar dan lainnya tadi udah benar. Jadi ini yang keliru hitungannya, yang benarnya adalah seperti ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.